Mari lanjut bro. Menurut pendapatku, kamu, Yang Ye, adalah semut. Yu Wushuang terkejut tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan di depan matanya, dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Kamu mencapai niat pedang Void Rang. Yang Ye menutup matanya perlahan, dan ruang di depannya langsung kembali normal begitu matanya tertutup sepenuhnya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye membuka matanya lagi, dan kali ini normal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu untuk mencapainya? Aku hanya memperoleh sedikit pemahaman dan memperkuat niat pedangku sedikit. Benar, kau tahu tentang maksud pedang Void Rang. Yu Wushuang mengangguk, aku mendengarnya dari ayahku. Yang Ye bertanya, ayahmu adalah orang suci. Dia menjawab, tentu saja. Benar, dia berteman baik dengan tuanmu, Daois Gu. Yang Ye berkata, saya pasti akan mengunjunginya jika saya memiliki kesempatan. Benar, sesuatu terjadi pada murid-murid sekolah pedang kuno. Yu Wushuang menjawab, biarkan dia memberitahumu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berlengan satu yang mengenakan pakaian hijau dan membawa peti pedang di punggungnya masuk ke kamar. Kakak senior Wu Yang Ye cukup terkejut karena pria itu adalah pedang lambat Wu Yanzong. Selain itu, Yang Ye memperhatikan bahwa aura Wu Yanzong sangat lemah sementara banyak luka pisau dengan berbagai ukuran menutupi tubuhnya. Jelas, dia terluka. Kita punya masalah. Wu Yanzong mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Yanzong untuk menjelaskan urutan kejadian kepada Yang Ye. Setelah mereka menerima permintaan bantuannya, murid-murid sekolah pedang kuno yang berada di alam raja segera bergegas menuju Ocean of Clouds City, dan ada lebih dari 3.000 dari mereka. Biasanya, mereka bisa tiba di kota beberapa hari yang lalu. Namun, mereka disergap oleh sekelompok pria berpakaian hitam yang tidak diketahui asalnya saat mereka dalam perjalanan ke kota. Mereka tertangkap basah, dan beberapa ratus dari mereka binasa dalam sekejap. Murid-murid dari sekolah pedang kuno segera melancarkan serangan balik, tetapi mereka menyadari keheranan mereka bahwa pria berpakaian hitam itu benar-benar tangguh, dan mereka kehilangan lebih banyak lagi teman mereka setelah pertempuran sengit dengan pria berpakaian hitam. Pada akhirnya, jika mereka tidak mengandalkan keunggulan dalam kecepatan yang mereka miliki saat terbang dengan pedang mereka, mereka mungkin akan dimusnahkan di sana. Yang Ye menatap Wu Yanzong dan bertanya, maksudmu hanya ada 13 orang? Wajah Wu Yanzong cukup tidak sedap dipandang, tapi dia mengangguk dengan susah payah pada akhirnya. Yang Ye bertanya, semuanya hanya half saint biasa. Wajah Wu Yanzong tidak sedap dipandang sekarang, itu benar-benar gelap. Lama berlalu sebelum dia tertawa getir dan berkata, saudara Yang, tolong berhenti bertanya tentang mereka. Saya tidak akan tahu di mana harus meletakkan wajah saya jika Anda melakukannya. Yang Ye dan Yu Wushuang memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Murid-murid sekolah pedang kuno yang datang kali ini adalah para elit sekte. Meskipun kebanyakan dari mereka berada di alam raja, mereka adalah eksistensi yang dapat melampaui alam budidaya mereka untuk membunuh lawan mereka. Setengah orang suci dan raja biasa tidak terlalu berbeda di mata para elit dari sekolah pedang kuno. Selain itu, ada lebih dari 50 half saint di grup. Lebih dari 50 half saint dan sekitar 3.000 monark benar-benar terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka saat menghadapi 13 ahli saja. Tentu saja, Yang Ye tidak berniat meremehkan murid-murid sekolah pedang kuno. Karena dia sangat jelas menyadari bahwa jika mereka bisa melawan 13 pria berpakaian hitam itu, maka murid sekolah pedang pasti tidak akan melarikan diri. Karena mereka memilih untuk melarikan diri, maka itu membuktikan bahwa 13 pria berpakaian hitam itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka kalahkan. Melawan musuh sampai mati sambil menyadari dengan jelas bahwa jarak antara kekuatan mereka sangat besar tidak bisa dianggap sebagai keberanian, itu adalah kebodohan. Mereka sangat kuat. Sementara itu, Wu Yanzong tiba-tiba berkata, selain kakak senior Lu, kakak senior Chen Dong, dan kamu, tidak ada orang lain di bawah alam suci di sekolah pedang kuno kita yang mampu menandingi salah satu dari mereka. Sayangnya, kakak senior Chen Dong dan kakak senior Lu tidak ikut dengan kami. Jika tidak, kami tidak akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti itu. Yang Ye bertanya, di mana murid sekolah pedang kita sekarang?
Di luar pegunungan Wu Yanzong berbicara dengan suara rendah, begitu kami tiba di area terluar pegunungan, kami memperhatikan bahwa langit dari seluruh pegunungan ditutupi oleh batasan yang kuat, jadi kami tidak bisa terbang sama sekali dan tidak ada pilihan selain berjalan. Setelah kami memasuki pegunungan, kami tidak hanya dikejar oleh 12 orang itu, kami bahkan dikepung oleh serigala dari Welkin Wolf Mountain Range. Saya memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh kekacauan dan dilindungi oleh saudara kita yang lain untuk melarikan diri dan bergegas ke kota. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Saudara Yang, tolong segera bertindak. Jika Anda terlambat, maka saya hanya bisa membayangkan berapa banyak saudara kita akan kehilangan." Yang Ye menatap Yu Wushuang dan berkata, "Jangan beritahu siapapun bahwa saya meninggalkan kota. Katakan saja saya dalam kultivasi pintu tertutup jika ada yang bertanya." Saya mengerti. Yu Wushuang mengangguk, hati-hati dia tidak menghentikan Yang Ye. Meskipun 13 pria berpakaian hitam itu pasti sangat kuat, dia percaya diri pada Yang Ye. Jika Yang Ye bermaksud untuk melarikan diri, maka kecuali dia dikejar oleh seorang Sein, bahkan Lou Qianxiao dan 4 jenius top prefektur lainnya hanya bisa menonton saat dia melarikan diri. Bagaimanapun, Yang Ye telah memahami hukum kecepatan. Yang Ye mengangguk, lalu dia menarik pandangannya dan menatap Wu Yanzong, pimpin jalan. Begitu saja, Yang Ye dan Wu Yanzong meninggalkan kota secara rahasia, dan mereka berlari menuju pegunungan. Alis Yang Ye tiba-tiba bersatu erat ketika dia memasuki hutan, dan dia berhenti tiba-tiba saat tiba di dataran kosong. Wu Yanzong bertanya dengan bingung, "Saudara Yang, ada apa?" Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, "Pergi." Ekspresi Wu Yanzong sedikit berubah. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu bahwa mereka dalam masalah. "Aku tidak pernah menyangka jenius lain selain Lu Waner telah muncul di sekolah pedang kuno." Sebuah suara bergema tiba-tiba, dan kemudian 13 sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sini dan mengelilingi Yang Ye dan Wu Yanzong. Selain 13 sosok berpakaian hitam, Yang Ye melihat satu orang lagi, dan pria itulah yang mengenakan topeng hantu. Yang Ye sepertinya menyadari sesuatu saat melihat pria yang memakai topeng hantu itu. Yang Ye merenung sejenak, lalu tatapannya tertuju pada sosok berpakaian hitam itu. Mereka sangat misterius karena mereka mengambang, dan tubuh mereka tampak tidak jelas seperti jiwa. Yang terpenting, Yang Ye sama sekali tidak bisa merasakan aura mereka. "Itu mereka." Wu Yanzong segera mengungkapkan ekspresi serius saat melihat mereka. Yang Ye berkata, "Sepertinya membunuh murid-murid sekolah pedang kuno bukanlah motif sebenarnya dari balai langit-langitmu. Tujuanmu yang sebenarnya adalah aku." Wajah Wu Yanzong menjadi sedikit pucat saat mendengar Yang Ye. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah murid sekolah pedang, dan mereka hanya menyergap murid sekolah pedang kuno untuk menarik Yang Ye keluar dari kota. Adapun mengapa dia bisa melarikan diri dan melarikan diri ke kota itu mungkin karena mereka mengizinkannya. Wu Yanzong menatap Yang Ye dan berbicara dengan getir, "Maafkan aku." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akulah yang harus minta maaf. Kalian semua tidak akan berada di sini jika bukan karena saya. Baiklah, saya tidak suka membuang-buang napas atau menjadi sentimental. Karena kita berasal dari sekte yang sama, maka kita harus hidup dan mati bersama." "Baik." Wu Yanzong mengangguk, "Memang." Yang Ye, Ye Yang. Haha. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda adalah Yang Ye yang menantang Dao Order. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kamu datang ke Ocean of Clouds Academy untuk menjadi instruktur." Pria yang memakai topeng hantu berkata, "Sekolah pedang kuno pertama kali memiliki Lu Waner, dan bukan kamu juga. Sepertinya itu akan meningkat di dunia. Sayangnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Karena kamu akan mati. Kamu tidak bisa berhenti mengatakan omong kosong." Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya menyala dan langsung tiba di depan pria yang mengenakan topeng hantu. Namun, salah satu pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan pria bertopeng itu. Pria berpakaian hitam melambaikan tangan kanannya, dan pusaran hitam muncul dari udara tipis sebelum tanpa suara menyedot energi pedang Yang Ye dalam sekejap. Pria bertopeng itu tertawa dingin, "Yang Ye, sekuat apapun dirimu, kamu pasti akan mati hari ini. Tahukah kamu siapa mereka?" Mereka adalah 13 bayangan pavilion Nether di Central Divine Prefecture. Meskipun mereka hanya half Saint, kekuatan gabungan mereka sangat dekat dengan Saint. Belum lagi kamu, bahkan Lu Waner pasti akan binasa di hadapan mereka.
Pavilion Nether. Murid Yang Ye sedikit menyempit saat mendengar nama itu. Pavilion Nether secara alami tidak asing baginya. Karena Nether Maiden mengatakan bahwa dia berasal dari Nether Pavilion. Meskipun dia tidak tahu mengapa Pavilion Nether berada di dimensi Radiant sementara Nether Maiden berada di benua yang mendalam, dia tidak ragu bahwa itu pasti keberadaan yang sangat menakutkan. Nether Maiden telah membuktikannya, dan pria berpakaian hitam ini telah membuktikannya juga. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu tiba-tiba berbicara, di mana Yu Wuying. Kamu Wuying? Yang Ye sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka mereka bertanya tentang keberadaannya. Sementara itu, pria bertopeng tiba-tiba berkata, Yang Ye, permaisuri kamu adalah reinkarnasi dari Shadow Maiden Pavilion Nether. Mereka datang ke prefektur Pain untuk mengambilnya kembali. Jadi, cepat serahkan dia dan akhiri hidupmu sendiri. Jika tidak, bahkan kematian akan sulit bagimu. Yang Ye tidak memperhatikan pria bertopeng itu. Dia menatap pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok, apakah kamu tahu Nether Maiden? Yang mulia, Nether Maiden pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berbicara dengan sedikit terkejut, kenapa kamu tahu namanya? Jadi dia baik-baik saja. Yang Ye menghela nafas lega. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berbicara dengan sungguh-sungguh, katakan padaku kenapa kamu tahu namanya. Kita bisa dianggap teman. Yang Ye mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berbohong karena mereka benar-benar berteman. Beraninya kamu? Pria berpakaian hitam itu meraung, apakah kamu bahkan layak menjadi teman? Yang mulia, betapa menggelikan, saya tidak ingin menyia-nyiakan nafas saya pada Anda. Cepat serahkan Yang mulia, Shadow Maiden. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu sekarang. Wajah Yang Ye jatuh, Kakak Wu, pergi dan pimpin anggota sekolah pedang kita ke kota. Wu Yanzong ingin mengatakan sesuatu, tapi Yang Ye menatap matanya dan berkata, kamu hanya akan menjadi beban bagiku. Wajah Wu Yanzong membeku. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berbicara dengan getir, tidak baik bersikap jujur. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Orang-orang berpakaian hitam hendak menyerang, tapi Yang Ye tiba-tiba berkata, apa kau tidak ingin tahu di mana gadis bayanganmu? Pria bertopeng itu tiba-tiba berkata, dia tidak bisa dibiarkan pergi. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pria bertopeng, apakah Anda memberi saya perintah? Sosok pria bertopeng itu bergetar sedikit, dan dia buru-buru berkata, aku tidak berani. Tapi, tidak ada tapi. Pria berpakaian hitam itu berkata, meskipun kami setuju untuk membantu hal surgawi langit, Anda melenyapkan Yang Ye sebagai imbalan untuk membawa Yang mulia, gadis bayangan, kembali bersama kami tidak setuju untuk membantu Anda membunuh orang lain. Pria bertopeng itu kehilangan kata-kata. Yang Ye tiba-tiba berkata, saya tidak percaya itu. Kalian semua akan membunuhku terlepas dari apakah aku memberitahumu di mana dia, kan? Pria berpakaian hitam itu tidak salah. Yang Ye berkata, saya menolak untuk menerima itu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Pria berpakaian hitam berbicara dengan jijik, menurut pendapat saya, Anda, Yang Ye, adalah semut. Yang Ye kabur dalam kekalahan. Kali ini, Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya, dan dia hanya melambaikan pedang Herculean ke depan. Busur energi pedang melonjak ke depan, tapi tidak butuh waktu lama untuk menghentikannya di udara bahkan sebelum bisa mencapai pria berpakaian hitam itu. Sepertinya telah membeku di udara. Betapa bodoh dan bodohnya begitu dia selesai berbicara, energi pedang Yang Ye langsung meledak berkeping-keping. Setelah itu, ke-13 dari mereka mengangkat tangan mereka, dan kemudian untaian energi misterius segera muncul di sini. Ruang di sekitarnya benar-benar mulai melengkung dengan aneh, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berdiri di tengah-tengah hamparan ruang yang melengkung. Karena dia merasakan kekuatan misterius merobek tubuhnya, dan sepertinya kekuatan misterius itu mencoba untuk mencabik-cabiknya. Selain itu, dia benar-benar memperhatikan bahwa ruang di sekitarnya tampak seolah-olah telah ditutup, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan energi yang dalam di dalam tubuhnya telah berhenti beredar. Apakah energi itu? Wajah Yang Ye menjadi lebih serius. Pria berpakaian hitam di depan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana tepatnya Yang mulia, gadis bayangan? Yang Ye menjawab dengan acuh tak acuh, dia sudah mati.
Dia meninggal. Pria bertopeng itu sedikit tertegun, dan kemudian dia meraung dengan marah. Omong kosong permaisuri, Anda telah memahami hukum kegelapan. Bagaimana mungkin Anda? Tiba-tiba, untaian pedang yang menakutkan meletus dari dalam Yang Ye, dan itu langsung menyapu ke sekitarnya, menyebabkan energi misterius di sekitarnya lenyap tanpa jejak. Niat pedang kuasa Void Rang. Suara pria berpakaian hitam membawa jejak keterkejutan, dan pria bertopeng itu bahkan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka secara alami menyelidiki Yang Ye, tetapi informasi yang mereka terima tidak mengatakan apa-apa tentang dia yang memiliki niat pedang peringkat kuasi Void. Jadi, mereka benar-benar tercengang saat melihatnya sekarang. Yang Ye telah mengekspos kepemilikan pedang kuasa Void Rang miliknya di Ocean of Clouds City. Namun, pria bertopeng dan yang lainnya telah melakukan penyelidikan mereka beberapa waktu sebelumnya, jadi mereka secara alami tidak menyadari bahwa Yang Ye memiliki niat pedang peringkat kuasi Void. Bagaimana mungkin kamu? Pria bertopeng itu bermaksud mengatakan sesuatu, tapi Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat. Dia sudah berada di depan pria bertopeng itu ketika dia muncul sekali lagi. Di saat yang sama, kepala pria bertopeng itu menerbangkannya ke udara. Kamu benar-benar omong kosong. Yang Ye melambaikan pedang Herculean saat dia berbalik untuk menatap pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berbicara dengan sungguh-sungguh, niat pedang kuasa Void Rang dan hukum kecepatan. Saya meremehkan Anda. Namun, itu tidak dapat mencegahmu dari kematian hari ini. Segera setelah pria itu selesai berbicara, 12 pria berpakaian hitam lainnya mengangkat tangan mereka, dan banyak pusaran hitam tiba-tiba muncul di sini dan langsung mulai melahap ruang di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama untuk sekitarnya menjadi hamparan kegelapan kosong, dan itu benar-benar melahap ruang di sekitar Yang Ye juga. Lingkungan berada dalam kegelapan total. Yang Ye memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Karena dia menyadari bahwa maksud pedang kuasa Void Rang-nya sebenarnya tidak dapat menahan kekuatan pusaran, dan itu bahkan dimangsa. Itu bahkan bisa melahap niat pedang peringkat kuasi Void. Pada saat ini, Yang Ye benar-benar tergerak. Sampai batas tertentu, kekuatan niat pedang peringkat kuasi Void tidak lebih lemah dari energi hukum. Tapi pada saat ini, niat pedang kuasa Void Rang yang begitu hebat sebenarnya tidak dapat menghindari dimakan oleh pusaran hitam. Dari apakah pusaran hitam itu terbentuk? Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya karena pusaran hitam itu akan tiba di hadapannya. Berhenti. Yang Ye mengambil langkah maju, dan kemudian pusaran hitam langsung berhenti berputar sementara segala sesuatu di sekitarnya membeku. Di saat berikutnya, pusaran hitam itu menghilang tanpa suara. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berbicara dengan nada yang sedikit serius. Itu benar-benar kekuatan dari sebuah domain, dan itu bahkan domain pedang. Yang Ye tidak berani mengaktifkan domain pedang. Lagi pula, jika mereka tiba-tiba menggunakan semacam serangan kuat, maka umurnya saat ini pasti akan habis dalam sekejap. Jadi, dia segera menggunakan hukum kecepatan dan langsung tiba di hadapan pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu. Sementara itu, pedang Herculean membawa pedang kuasa Void Rang saat itu menghantam kepala pria itu. Ruang di sekitar pria itu langsung runtuh, dan tanah di bawah kakinya bahkan tenggelam sekitar 300 meter ke bawah. Namun, gelombang energi hitam tiba-tiba muncul di atas kepala pria berpakaian hitam itu ketika pedang Herculean hanya berjarak sekitar 10 cm, dan itu menghentikan pedang Herculean yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang Herculean Yang Ye tidak bisa turun 1 cm lebih jauh sebelum gelombang energi hitam. Yang Ye kaget. Tiba-tiba, energi hitam yang menghalangi pedang Herculean melewatinya dan menabrak dada Yang Ye. Yang Ye didorong mundur 300 meter oleh energi hitam, dan ekspresinya berubah drastis begitu dia menghentikan tubuhnya. Karena energi hitam benar-benar melingkar di sekelilingnya, dan dia bahkan merasakan energi hitam itu melahap vitalitas di dalam dirinya. Yang Ye buru-buru mengedarkan maksud pedangnya, tetapi dia memperhatikan dengan heran bahwa niat pedang kuasa Void Rang-nya sebenarnya tidak mampu mengusirnya. Apalagi, energi hitam bahkan mulai menempel pada niat pedangnya. Berhenti meronta. Itu energi kematian yang dikombinasikan dengan energi neter. Mungkin Anda akan bisa mengeluarkannya jika Anda memiliki niat pedang peringkat Void yang sebenarnya.
Sayangnya, Anda hanya memiliki niat pedang. Peringkat kekosongan kuasi pria berpakaian hitam itu berbicara perlahan. Tentu saja, setelah Anda terkena energi kematian dan energi neter, bahkan niat pedang Void Rang tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Jadi itu energi kematian. Yang Ye tertawa dingin dan mengedarkan energinya yang dalam melalui meridiannya. Tidak butuh waktu lama bagi energi hitam untuk secara bertahap dipaksa keluar dari tubuhnya. Jika itu orang lain, atau bahkan Lu Waner, tidak mungkin bagi mereka untuk membalikkan situasi begitu mereka terkena energi kematian dan energi neter. Kecuali jika seorang suci membantu mereka, tentu saja. Namun, apakah Yang Ye takut akan energi kematian? Energi valet primordial dalam dirinya bisa dikatakan sebagai counter alami untuk energi kematian. Jadi energi kematian sangat lemah. Yang Ye tertawa dengan ejekan sementara penghinaan muncul di wajahnya. Namun, dia sebenarnya menjadi lebih berhati-hati secara rahasia. Energinya yang dalam beredar dengan liar di dalam tubuhnya sementara niat pedang menutupi dirinya dan membentuk penghalang tipis yang seperti lapisan kulit lainnya. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, Anda benar-benar mengejutkan saya." Segera setelah dia selesai berbicara, dia dan 12 pria berpakaian hitam lainnya tiba-tiba menghilang di tempat, dan kemudian sinar cahaya dingin berkedip tanpa henti sementara suara pedang yang bertabrakan bergema tanpa henti di sekeliling. Yang Ye menjadi semakin terkejut saat pertempuran berlarut-larut, dan ekspresinya menjadi semakin serius juga. Karena dia benar-benar tertekan dalam pertempuran dengan mereka, dan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melakukan serangan balik bahkan jika dia menggunakan hukum kecepatan. Teknik gerakan dan serangan mereka sangat aneh, dan mereka hanya merasa sangat halus seperti roh bagi Yang Ye. Namun, Yang Ye tahu bahwa mereka pasti manusia dan bukan roh. Sosok berpakaian hitam itu tampak tidak jelas. Ketika mereka lenyap, itu seperti mereka menyembunyikan diri di dalam angkasa, dan mereka tidak memancarkan sedikit pun aura. Mereka datang dan pergi seperti bayangan. Bukan masalah besar jika hanya itu. Yang terpenting, serangan mereka juga sangat aneh. Yang Ye belum pernah melihat energi yang mereka gunakan. Itu tidak hanya mengabaikan kemampuan menekan dari niat pedangnya, bahkan mengabaikan pertahanan fisiknya. Jika dia tidak memiliki pedang hati yang tercerahkan dan naluri tempur yang tangguh, maka dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Sebenarnya, bagian yang paling menakutkan adalah cara mereka bekerja sama satu sama lain. Itu sangat sempurna. Itu benar-benar sempurna sampai-sampai dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik, dan mereka hanya merasa seperti satu orang bagi Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye akhirnya mengerti mengapa murid-murid sekolah pedang kuno dikejar dan dibunuh oleh 13 orang ini. Belum lagi murid-murid itu, bahkan dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkan mereka. Mungkin dia akan memiliki kesempatan jika dia mengaktifkan SWOT Domain dan Decai Laus. Namun, setelah dia menyaksikan kekuatan mereka yang menakutkan, Yang Ye tidak berani dengan gegabah mengaktifkan domain pedang. Karena kecelakaan sekecil apapun akan sama dengan bunuh diri. Adapun hukum pembusukan, jika tidak dibantu oleh domain pedangnya, bahkan menggunakan hukum pembusukan mungkin tidak akan mengubah apapun. Karena kerja sama mereka benar-benar terlalu bagus, dan naluri bertarung serta naluri mereka terhadap bahaya sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi hukum pembusukan untuk menyerang mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk mulai menderita luka. Namun, dia masih belum bisa melakukan serangan balik sama sekali sampai sekarang. Dia benar-benar ditekan. Yang Ye tidak memanggil serigala emas atau Yu Wuying. Karena mereka tidak akan banyak membantunya. Bukan karena mereka lemah, 13 pria berpakaian hitam inilah yang terlalu misterius. Selain itu, mereka bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Jadi, jika dia membiarkan serigala emas dan Yu Wuying keluar untuk bergabung dengannya dalam pertempuran, maka mereka hanya akan dapat mengurangi tekanan yang dia hadapi, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka dikorbankan dalam pertempuran. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka serigala emas dan Yu Wuying tidak lebih lemah dari salah satu dari mereka. Namun, pasukan gabungan dari 13 pria berpakaian hitam adalah sesuatu yang mereka bertiga tidak bisa kalahkan bahkan jika mereka bergabung juga. Tiba-tiba, suara Yang Ye bergema, "Berhenti, aku akan memberitahumu di mana Yu Wuying berada." Begitu Yang Ye selesai berbicara, ketiganya berhenti menyerang, dan pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berkata, "Di mana?"
Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Yang Ye menghilang di tempat dan dia berada 3 kilometer jauhnya ketika sosoknya muncul sekali lagi. Dia kabur. Semua pria berpakaian hitam tidak bisa berkata-kata. Yang Ye menjadi tak tahu malu. Semuanya tercengang di tempat. Jelas, mereka tidak pernah mengharapkan Yang Ye bertindak begitu tidak tahu malu. Pembudidaya pedang, dan terutama pembudidaya pedang yang kuat biasanya bangga dan lebih suka menghancurkan daripada menekuk. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang pembudidaya pedang yang tidak tahu malu seperti Yang Ye. Dapatkan dia begitu pemimpin kelompok berbicara, 12 pria berpakaian hitam lainnya segera melesat ke arah Yang Ye. Tiba-tiba, sosok pria berpakaian hitam yang berada di depan rombongan itu membeku di tempat, lalu darah menyembur dari tenggorokannya. Setelah itu, jenazahnya langsung menghilang di tempat. Di saat yang sama, bayangan di belakang pria berpakaian hitam lainnya menggeliat sebelum darah langsung menyembur dari tenggorokannya juga. Hati-hati dengan bayanganmu. Sementara itu, pemimpin rombongan berteriak dengan amarah, dan suaranya tidak tenang seperti beberapa saat yang lalu. Ada keterkejutan dan kemarahan dalam suaranya. Dia baru saja selesai berbicara ketika darah menyembur dari tenggorokan pria berpakaian hitam lainnya, dan kemudian jenazahnya lenyap sama seperti dua yang terakhir. Sementara itu, 10 pria berpakaian hitam yang tersisa telah berkumpul bersama, dan mereka membentuk susunan yang aneh. Pusaran hitam yang mengerikan melonjak tanpa henti dari dalam mereka, dan pusaran itu mulai menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kurang dari setengah nafas waktu telah berlalu sebelum mereka menutupi semuanya di area seluas 3 km di sekitar pria berpakaian hitam. Area itu benar-benar gelap dan bahkan seberkas cahaya pun tidak dapat menembusnya. Lama berlalu sebelum pusaran hitam menyebar. Daerah di sekitar mereka dulunya merupakan hutan lebat. Tapi begitu pusaran hitam itu menyebar, tidak ada yang tersisa setelahnya. Bahkan tidak ada seminggu di sini. Selain itu, ruang di area tersebut benar-benar retak dan ditutupi oleh banyak celah spasial hitam. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan dan menakutkan. Beberapa waktu berlalu sebelum pria berpakaian hitam yang memimpin rombongan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia pergi sungguh seorang teman sungguh orang yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami, 13 bayangan, dari pavilion Nether akan benar-benar menderita kerugian seperti itu bagi seorang pembudidaya kerajaan raja di tempat seperti Prefektur Pine. Baik-baik sekali. Sementara itu, salah satu pria berpakaian hitam tiba-tiba berbicara, itu adalah energi hukum. Pemimpin mereka berbicara dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, seharusnya hukum kegelapan. Bukankah itu hukum yang dimiliki Yang Mulia, Shadow Maiden? Bagaimana dia bisa memilikinya? Salah satu pria berpakaian hitam lainnya bingung. Aku juga tidak bisa memahaminya. Pemimpin mereka berkata, meskipun kekuatannya lebih rendah dari Lou Qianxiao, itu misterius dan aneh. Tidak hanya dia telah memahami maksud pedang domain pedang dan peringkat kuasi void, dia bahkan telah memahami energi dari dua hukum. Dia masih di alam raja sekarang, dan kita semua 13 mungkin tidak akan berdaya melawannya jika dia berada di alam setengah sein. Selain itu, dia memiliki hukum kegelapan yang merupakan kutukan kita. Mungkin kita bahkan bisa dimusnahkan. Salah satu pria berpakaian hitam berbicara dengan sungguh-sungguh, kami berkultivasi dalam energi Nether dan energi kematian, dan fisik kami adalah elemen kegelapan. Karena dia memiliki hukum kegelapan, kita akan benar-benar tertekan olehnya. Semua yang lain terdiam. Lama berlalu sebelum pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok berbicara dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa meremehkannya lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, kita harus selalu waspada. Terutama terhadap bayangan kita sendiri. Tidak, kita harus sangat waspada terhadap setiap tempat gelap. Mari kita berangkat ke Welkin Wolf Peak sekarang dan berusaha keras untuk mendapatkan bantuan Welkin Wolf Mountain Range. Jika hukum kecepatan dikatakan tidak cukup untuk membuat mereka menanggapi Yang Ye dengan serius, maka hukum kegelapan sudah cukup untuk membuat mereka menanggapi Yang Ye dengan sangat serius. Karena itu kebetulan menjadi kutukan mereka. Misalnya, jika itu adalah orang biasa, akan sangat mustahil bagi orang itu untuk melarikan diri dari pusaran hitam yang mereka ciptakan, dan orang itu akan dimangsa olehnya. Namun, hukum kegelapan bisa. Itulah mengapa mereka segera memutuskan untuk mundur ketika mereka mengetahui bahwa Yang Ye telah memahami hukum kegelapan. Mereka tidak berpikir untuk pergi karena mereka tidak berani tanpa menyelesaikan misi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk lenyap di tempat.
Sekitar 10 menit berlalu sebelum kegelapan, di sudut yang tidak bisa diterangi matahari, mulai menggeliat, dan kemudian Yang Ye muncul di sana. Yang Ye berbicara dengan lembut, hukum kegelapan benar-benar melawan kemampuan mereka. Saat dia melawan mereka barusan, dia sebenarnya akan menggunakan hukum kegelapan. Lagi pula, sebagian besar teknik mereka terdiri dari energi kegelapan, jadi hukum kegelapan kebetulan menjadi kutukannya. Namun, dia untuk sementara meninggalkan niatnya untuk memanfaatkan hukum kegelapan setelah melawan mereka untuk beberapa waktu. Karena kerja sama mereka sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, dan terutama saat mereka waspada, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka bahkan jika dia menggunakan hukum kegelapan. Sebenarnya, itu bukan hanya kemungkinan, dia sama sekali tidak mampu membunuh mereka. Karena mereka bekerja sama dengan baik dan waspada, jadi gerakan yang sedikit tidak biasa darinya akan diperhatikan oleh mereka, dan mereka akan segera bereaksi. Terlebih lagi, itu akan menjadi reaksi bersama dari 13 dari mereka. Jadi, jika dia ingin mengejutkan mereka dan membunuh mereka, maka satu-satunya cara adalah membuat mereka lengah. Dia berhasil dalam hal itu ketika dia memilih untuk melarikan diri, dia tahu bahwa mereka tidak hanya menurunkan kewaspadaan mereka, mereka bahkan mulai meremehkannya, dan itulah yang dia inginkan. Adapun melarikan diri, sementara 13 pria berpakaian hitam itu luar biasa kuat, mereka tidak kuat sampai menimbulkan keputusasaan dalam dirinya. Yang Ye berdiri di tempat dan merenung dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan mayat dari 3 pria berpakaian hitam itu muncul di hadapannya. Seperti yang dia duga, mereka sama sekali bukan jiwa, dan hanya fisik mereka yang spesial. Selain itu, teknik budidaya dan teknik bertarung yang mereka kembangkan juga istimewa. Itulah mengapa mereka tampak sangat halus seperti roh. Karena mereka manusia, tentu saja dia bisa menyempurnakan mereka menjadi servant pedang. Yang Ye tidak ragu untuk segera memulai. Meskipun mereka hanya half saint, bahkan serigala emas mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka secara langsung saat bertabrakan, dan jika mereka bergabung, maka serigala emas bahkan tidak akan bisa melawan. Sekitar 2 jam berlalu sebelum 3 pria berpakaian hitam itu berlutut di depan Yang Ye. Yang Ye menatap mereka sambil menarik napas dalam-dalam, dan dia berbicara dengan lembut, Pavilion Nether. Eksistensi macam apa itu? Dia bermaksud membaca ingatan mereka, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Sebenarnya, dia sudah sadar sejak lama bahwa kemampuan untuk membaca ingatan dari servant pedangnya tidak berguna. Karena kecuali mereka adalah ahli yang sangat tangguh, jika tidak, ingatan orang biasa akan lenyap setelah kematian mereka. Hanya para ahli yang luar biasa tangguh yang mampu mempertahankan sebagian dari ingatan mereka untuk waktu yang singkat. Sampai sekarang, dia praktis belum pernah bertemu dengan hamba pedang seperti itu. Pavilion Nether satu-satunya pengetahuan yang dia miliki tentang Nether Pavilion adalah Nether Maiden dan 13 pria berpakaian hitam itu. Terlepas dari apakah itu Nether Maiden atau 13 pria berpakaian hitam, semuanya sangat kuat. Terutama Nether Maiden. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak dapat dia lakukan apapun saat dia memiliki kultivasi yang lebih rendah dari miliknya. Adapun 13 pria berpakaian hitam itu, mereka sangat kuat. Jika dia tidak memiliki hukum kegelapan, maka dia tidak akan hanya berpura-pura melarikan diri sekarang, dia akan benar-benar melarikan diri. Singkatnya, baik Nether Maiden dan 13 pria berpakaian hitam itu menunjukkan kekuatan Pavilion Nether. Namun sekarang, Pavilion Nether Aula Surgawi Langit, dan Pegunungan Welkin Wolf berkumpul. Itu tidak baik untuk Ocean of Clouds Academy dan Ancient Sword School. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menghilang di tempat dan mengejar pria berpakaian hitam yang tersisa. Semuanya sangat kuat, dan mereka sangat menakutkan saat bergabung. Jadi, itu membuatnya membayangkan betapa kuatnya mereka jika dia memoles mereka semua menjadi Sword Servant. Adapun Pavilion Nether, dia tidak peduli sama sekali. Karena itu datang mencari masalah dengannya dan bertekad untuk membunuhnya, maka dia akan menjadi bodoh untuk berpikir mencari rekonsiliasi dengan Pavilion Nether. Karena mereka adalah musuh, maka yang terbaik adalah mencabut mereka dari akarnya. Terutama ketika dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menyusul mereka. Yang Ye tidak langsung menyerang karena dia tidak percaya diri membunuh mereka dengan satu pukulan saat mereka sedang menjaga pertahanan.
Jika dia gagal membunuh mereka dengan satu pukulan dan membiarkan mereka menahannya dalam pertempuran, maka dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, mereka semua sangat kuat, dan mereka bahkan lebih menakutkan ketika mereka bekerja sama satu sama lain. Begitu dia membiarkan dirinya terkunci dalam pertempuran dengan mereka, maka jelas mustahil baginya untuk menipu mereka dan melarikan diri lagi. Yang Ye mengikuti cukup dekat di belakang mereka, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Karena dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya. Jadi belum lagi pria berpakaian hitam itu, bahkan seorang Saint pun tidak akan bisa memperhatikan kehadirannya. Begitu saja, Yang Ye mengikuti mereka selama hampir 2 jam sebelum langit menjadi gelap. Senyum tipis melingkar di sudut mulut Yang Ye saat melihat langit menjadi gelap. 1 jam lagi berlalu dan tabir malam telah turun sepenuhnya, dan seluruh pegunungan jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas. Meskipun saat itu malam hari, itu sebenarnya tidak berbeda dengan siang hari bagi Yang Ye dan para pria berpakaian hitam. Karena mereka semua memiliki kultivasi yang luar biasa, jadi belum lagi kegelapan malam, mereka bisa merasakan segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas meskipun mereka tetap menutup mata. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berbicara dengan tiba-tiba, "Ayo cepat. Kami akan tiba di Welkin Wolf Peak." Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hitam berhenti di tempat, lalu seuntai darah menyembur dari tenggorokannya. Pada saat yang hampir sama, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di sini, dan area seluas 3 km di sekitarnya langsung disinai seperti siang hari. Bahkan tidak ada setitik kegelapan pun di daerah itu. Ada 10 orang di sini sekarang, tapi sekarang ada 11 orang. Ada bayangan hitam di belakang pria berpakaian hitam yang baru saja meninggal itu. Pada saat yang sama, banyak rantai hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan mereka langsung menembus ruang dan melingkar di sekitar bayangan hitam dan pria berpakaian hitam yang mati. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berbicara dengan ganas. "Yang Ye, kami sudah lama menunggumu, dan kamu akhirnya mengambil umpannya. Anda telah membunuh 4 dari kami. Baik-baik sekali, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian saat kamu masih hidup." "Tunggu, ada yang salah." Bayangan hitam itu perempuan. Sementara itu, salah satu pria berpakaian hitam lainnya berseru kaget tanpa sadar.